Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Pembalap anyar Repsol Honda Pol Espargaro menyatakan dirinya sama sekali tak masalah harus bertandem dengan rival sengitnya sejak anak-anak, yakni Marc Marquez di MotoGP 2021. Pol dan Marquez kerap menjalani duel ketat dan tak jarang bersenggolan di lintasan. Friksi-friksi di trek ini pun menjalar ke hubungan mereka di luar lintasan, dan mereka pun kerap cekcok. Namun uniknya saat Espargaro menyusul Marquez turun di MotoGP 2014 lalu, keduanya justru tak lagi bersih tegang dan malah punya hubungan yang sangat baik, walau mereka tak bisa dibilang bersahabat. Saya tak bisa bilang kami ini teman, karena bagi saya teman adalah kata-kata yang sakral, dan saya hanya punya sedikit teman. Saya punya teman di kejuaraan ini, tapi dengan Marc Marquez saya punya hubungan yang baik, jauh lebih baik daripada yang kami punya dulu. Saya bisa makan malam bareng dengannya atau pesta bareng. Tak ada masalah, ia adalah orang yang cocok dengan karakter saya. Kami sangat mirip, ucap Pol Espargaro. Bos tim Petronas Yamaha SRT Razdan Razali ikut berkomentar mengenai kondisi Marc Marquez yang saat ini sedang menjalani proses penyembuhan pasca dilakukan operasi ketiga. Razali mengakui bahwa Marc Marquez adalah salah satu talenta balap terbaik. Tetapi menurutnya Marquez adalah manusia yang bisa mengalami hal-hal yang umum terjadi pada rider. Menurut saya Marquez adalah talenta besar yang jarang ditemukan. Sama seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, atau bahkan Casey Stoner. Banyak orang bilang ia manusia super, tapi di JRS kami melihat bahwa pada akhirnya sayangnya ia hanyalah manusia, ucap Razdan Razali. Pembalap Suzuki X-Star Alex Rins telah memiliki sasaran jelas pada MotoGP 2021. Ia membidik status yang saat ini disandang rekan setimnya Joan Mir. Alex Rins sangat berambisi untuk merebut gelar juara dunia MotoGP tahun ini. Saya nyaris mendapatkan gelar tahun lalu, namun pada akhirnya gagal. Kini saya siap untuk bersaing lagi menjadi juara dunia, ucap Alex Rins. Mengenai ketidakpastian yang tengah dihadapi kalender MotoGP tahun ini dan kemungkinan terjadinya penundaan, ia pun cukup santai menanggapinya. Saya sepenuhnya bersiap untuk menghadapi balapan pertama di Qatar, dan jika situasinya tak memungkinkan, saya akan tetap berlatih. Saya ingin terus membuat diri saya kuat dan makin siap untuk menghadapi apa yang mungkin terjadi dan harus dihadapi ke depannya, ucap Alex Rins. Absennya Marc Marquez di MotoGP 2020 membuat rekan barunya di Repsol Honda, Alex Marquez, kesulitan untuk menguasai motor RC200V. Untungnya Alex masih memiliki rekan pembalap tim satelit Honda, yakni Takaki Nakagami. Seiring berjalannya MotoGP 2020, Alex mengaku sangat banyak meminta saran kepada rider LCR Honda tersebut. Jika kami mempunyai masalah mulai akhir pekan, saya mulai bertanya kepada Cal Crutchlow atau Takaki Nakagami atau Steven Bradle. Tetapi jika tidak, saya lebih memilih untuk berkonsentrasi pada diri sendiri dan tidak terlalu terlibat dalam keputusan teknis, yang merupakan pekerjaan tim, ucap Alex Marquez. Dari masukan Nakagami itulah pada akhirnya Alex Marquez bisa semakin memahami motor RC200V. Menurutnya, ia memang perlu mendengarkan masukan dari pembalap Honda lainnya agar bisa semakin cepat memahami kuda besi pabrikan asal Jepang tersebut.
Mulai menjalani fisioterapi dan berangsur membaik, kondisi kesehatan Fausto Gresini memburuk lagi. Bos Gresini Racing itu bahkan sempat demam tinggi. Pria Italia itu juga masih dibantu ventilator. Hal ini karena situasi oksigen dalam darahnya rendah disebabkan oleh virus corona. Kondisi klinis umum Fausto Gresini masih serius karena masih adanya pneumonia terkait COVID-19 yang sangat membahayakan oksigen darah, sehingga perlu untuk melanjutkan ventilasi mekanis bersama sedasi untuk mempertahankan oksigen yang cukup dalam darah. Untungnya organ lain saat ini tidak ada yang rusak, ucap Dr. Nicola Ciloni. Pembalap MotoGP tim Pramac Racing memamerkan video pencapaian top speed atau kecepatan puncak yakni 315 km per jam dari Ducati Panigale V4S yang dipakainya dalam latihan. Video itu diunggahnya dalam laman YouTube channel miliknya yakni Jorge Martin Almoguera. Video tersebut menandakan eksistensi awal YouTube-nya. Diketahui dalam akun YouTube-nya itu akan menyajikan sesi latihan dan balapan untuk setiap seri MotoGP 2021. Prinsipal Petronas Yamaha Atti Razdan Razali mengaku sedang berbicara dengan Yamaha untuk negosiasi kontrak 5 tahun lagi sampai akhir 2026. Kontrak 5 tahunan antara otoritas MotoGP dan para pabrikan akan selesai pada akhir musim 2021 mendatang. Karena itulah seluruh pabrikan dan tim-tim sudah ancang-ancang untuk negosiasi memperpanjang kontraknya untuk tahun 2022 hingga 2026. KTM menjadi pabrikan pertama yang memastikan lanjut ke kelas utama. Pabrikan lainnya yakni Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki, dan Aprilia sepertinya tinggal membubuhkan tanda tangan hitam di atas putih. Untuk masalah tim-tim satelit, status mereka akan bergantung dari kontrak dengan pabrikan. Salah satunya Petronas Yamaha Sepang Racing Team. Razdan Razali mengakui memang ada kondisi naik turun sepanjang 2 musim bekerja sama dengan Yamaha, yakni 2019 hingga 2020. Tetapi semua selalu berujung positif. Razali menjelaskan Yamaha sudah mendukung timnya sejak tahun pertama. Ini menjadi hal utama bagi tim SRT, Yamaha dan juga Petronas untuk menjadi acuan apakah bisa memperpanjang kerjasama lebih dari 3 tahun. Kami sudah bicara dengan mereka Yamaha dan berupaya agar bisa bekerja sama lagi untuk 5 tahun lagi sampai akhir 2026. Tentu saja proses negosiasi ini butuh waktu. Tetapi kami juga segera harus tahu rencana untuk 2022 dan selanjutnya pada pertengahan musim ini, ucap Razali. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania!